Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, saya juga berterima kasih bagi yang telah subscribe channel ini. Semoga panjang umur, dan sehat selalu dan senantiasa. Bagi yang belum subscribe channel ini, saya jamin 100%, Anda tidak akan salah pilih, jika Anda subscribe channel ini sekarang juga. Bagi Anda yang merasa penggemar catur, sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah contoh dimulai dengan pion E4, kuda F3, kuda C3, gajah C4, gajah C5, pembukaan Italian game. Di sini kita akan menerapkan langkah-langkah yang lazim, yang wajib harus Anda ketahui, walaupun mungkin ini sulit. Tetapi, ingat, catur bukan tema pelajaran yang segampang Anda kira, walaupun Anda sudah mengenal catur puluhan tahun sebelumnya. Berlanjut pion C3, kuda F6, rokade pendek, kuda kali pion D3 mengancam kuda lalu kuda kembali. Nah, terkadang cenderung, pemain menjawab di posisi ini benteng E1, mengancam pion 2 kali. Niat kita di sini sangat simpel, mengambil pion kita kembali. Padahal jawaban benteng E1 kurang akurat. Mungkin ini pernah Anda lakukan di saat bermain secara langsung, tapi tidak menyadari kalau Anda telah melakukan kesalahan kecil ini. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, apa langkah benteng E1 mempunyai dampak buruk ke depan? Apa bila lawan melakukan langkah terbaik di langkah selanjutnya? Nanti kita akan jelaskan satu persatu mana langkah yang baik dan mana langkah yang buruk, agar Anda tidak jatuh lagi di lubang yang salah di saat bermain catur. Kalau hitam menjawab pion D6, cenderung di sini dijelaskan langkah blunder. Jadi dalam artinya, Anda telah melakukan langkah yang kurang akurat, tetapi lawan juga melakukan langkah blunder, sehingga jawaban benteng E1 menjadi lolos. Berlanjut pion D5, gajah B6, pion kali pion lalu pion kali pion. Menteri kali menteri skat, raja kali menteri. Nah, kalau Anda terburu-buru, langsung melakukan gajah kali pion, langkah yang kurang akurat. Padahal kita hanya ingin mengambil pion kita kembali. Nah, kalau di sini hitam menjawab langkah selain pion E, langkah gajah kali pion aman. Tapi gimana kalau dia menjawab pion E5 mengancam gajah? Habis semua harapan kita. Contoh kalau kuda D2 langkah blunder, langkah terbaik di sini kuda D4. Nanti kita akan jelaskan. Berlanjut kuda D5 mengancam gajah lalu gajah B3. Kuda D3 mengancam benteng F1 pion E3. Sudah mulai ada tanda-tanda kehancuran bagi putih. Berlanjut pion kali pion lalu gajah kali pion skat. Lalu raja H1 kuda G4. Nah, setelah di posisi ini sulit bagi kita untuk mendapatkan langkah terbaik. Berlanjut kalau kuda A3 malahan ini langkah blunder. Berlanjut kuda F2 skak, raja G1 kuda H3 double skak. Langkah terpaksa raja H1 kuda F2 skak. Langkah terpaksa benteng kali kuda lalu kuda kali benteng, lagi-lagi skak. Tentu harapan kemenangan ada di tangan hitam. Itu hanya diawali dengan kesalahan kecil. Makanya saya sering menjelaskan bermainlah berdasarkan teori. Walaupun itu sulit untuk Anda tempuh, dan akan berdampak buruk bagi kita bila lawan telah mengetahui hal itu. Next. Mari kita lihat kuda D4, langkah yang sangat baik. Kalau dalam hal ini, hitam jawab kuda kali kuda, permainan akan berbalas poin. Berlanjut kuda E5 mengancam gajah lalu gajah B3. Lalu kuda E3 benteng F1 gajah G4. Di sini terlihat jelas, kalau posisi kita di bawah tekanan yang sangat tinggi, tentu sulit bagi kita untuk mendapatkan langkah keseimbangan. Padahal kita hanya melakukan kesalahan sedikit saja, ketika benteng ke E1, dan benteng kali pion. Setelah permainan di babak tengah, dari situ kita mulai sadar kalau kita akan kalah. Itulah pentingnya varian pembukaan catur, yang harus kita pelajari terlebih dahulu, agar mimpi Anda bisa tercapai. Mohon disimak dan dipahami. Next. Nah, apa langkah terbaik di sini? Tadi kita menjawab gajah kali pion. Langkah terbaik di sini untuk mengambil pion kita kembali kuda G5 mengancam pion 2 kali, sehingga pion di petak E4 tidak bisa mengancam kuda kita lagi. Next, jadi gimana kalau di posisi ini hitam jawab rokade pendek adalah langkah terbaik? Keseringan pemain menjawab dalam hal ini kuda kali pion. Di sini ditegaskan langkah blunder. Nah, kalau kita lihat posisi di atas papan catur masih biasa aja. Tapi, teori mengatakan kalau kuda kali pion adalah langkah yang sangat beresiko tinggi. Saya berharap, agar Anda tidak melakukan kesalahan ini kembali di saat bermain. Berlanjut kuda kali kuda benteng kali kuda. Apa bila hitam jawab pion E3, posisi kita masih dalam keadaan aman, berarti lawan tidak mengetahui apa kesalahan kita.
Nah, gimana kalau lawan mengetahui hal itu? Menjawab pion E4, putus semua harapan putih. Nah, keseringan pemain menjawab di posisi ini, gajah B3 menghindari ancaman pion, adalah langkah blunder. Nanti kita akan jelaskan apa langkah terbaik dari putih. Berlanjut kuda G4 mengancam benteng dan mengancam pion F. Kalau benteng kali pion mengancam menteri, kesalahan yang sangat fatal, karena setelah menteri H4 mengancam pion H dan F2, tentu kita tidak bisa bendung kedua-duanya sekaligus secara bersamaan. Kalau pion H3 menteri kali pion skat, raja H1 menteri G3 ancaman skatmat, pion kali kuda lalu menteri H4 skatmat. Langkah terpaksa di posisi ini menteri kali kuda, lalu menteri E1 skat, raja H2 gajah G1 skat, raja kembali gajah F2 skat, raja H2 menteri G1 skatmat. Nah, apa langkah terbaik di sini dari hitam? Benteng kali gajah menteri kali pion skat, raja F1 menteri H1 skat, raja E2 menteri kali pion, gajah E3. Kalau kita posisi di atas papan catur, putih unggul 1 perwira, tapi posisi hitam sangat strategis, bisa dikategorikan hitamlah yang menang dalam permainan. Contoh berlanjut benteng E8, raja D2 benteng kali gajah, dan hitam mengambil perwira dia kembali. Nah, kalau kuda D2 justru langkah blunder, karena setelah benteng kali gajah dan putih tewas, next, nah di posisi perlu diperhatikan, tadi sudah kita lihat benteng kali pion, gimana kalau benteng E2 sekaligus melindungi pion F? Juga akan terjadi hal yang sama, karena setelah menteri H4 mengancam pion H, dan mengancam pion F3 kali tentu langkah selanjutnya putih juga harus kalah. Mungkin Anda pun sudah paham apa yang saya katakan ini. Next. Jadi pertanyaan bagi kita, gimana kalau putih melakukan langkah terbaik? Dengan menjawab pion D4, juga akan terjadi hal yang sama menteri H4, mengancam pion H dan pion F, dan benteng, juga putih tidak bisa bendung sekaligus secara bersamaan, itu hanya diawali kesalahan dengan benteng E1, langkah yang direkomendasikan menteri kali gajah, lalu gajah kali menteri pion kali gajah, sudah terlihat jelas kalau hitam yang akan menang. Next. Kalau pion G3, langkah blunder yang sangat fatal, karena setelah menteri kali pion skat, raja F1 menteri kali pion skatmat. Next, kalau pion H3 menteri kali pion skat, raja H1 kuda kali benteng, lalu pion kali gajah, gajah kali pion ancaman skatmat, pion kali gajah kuda F3 juga ancaman skatmat, gajah F4 menghindar ancaman skatmat, kuda E1 lagi-lagi ancaman skatmat, berlanjut gajah kali pion menghindari ancaman skatmat, menteri F1 skat, raja H2 menteri kali gajah skat, raja G1 menteri E3. Nah, jelas kalau kemenangan ada di tangan hitam. Next, jadi intinya yang saya jelaskan ini, kuda kali pion tidak bisa dilakukan. Anda harus memperhitungkan kuda G4 dan menteri ke petak H4, setelah pertukaran kuda kali kuda. Next. Jadi kalau Anda menjawab, benteng ke petak, S1 di posisi ini, Anda harus pertimbangkan, sebelum mengambil keputusan. Di sini saya hanya menjelaskan, kesalahan-kesalahan yang sering sekali dilakukan kedua pemain, tentu pemahaman semuanya ada di tangan Anda. Kalau mau lebih cerdas silakan ikuti, mohon maaf sebelumnya, kalau Anda masih tingkat pemula, atau masih tingkat menengah, pasti Anda tidak paham apa yang saya katakan, jadi Anda jangan sok-sok pintar. Kalau Anda mau cari pelajaran tingkat pemula, tingkat menengah, silahkan di channel sebelah, yang sering menyesatkan. Mohon maaf, di sini Anda tidak dibutuhkan, sama sekali. Di sini saya hanya membutuhkan manusia yang mau belajar mendalami teori catur. Berlanjut, jadi apa langkah terbaik di posisi ini? Diwajibkan pion D4, lalu pion kali pion. Nah, kalau Anda jawab benteng E1, langkah yang salah. Mohon dihafal, berlanjut harus dibalas pion kali pion mengancam gajah, sampai di langkah ke-8 kedua belah pihak, masih melakukan langkah-langkah yang lazim, berdasarkan teori. Kalau gajah B6, di sini dijelaskan adalah langkah blunder. Sudah pernah saya terapkan, di video saya sebelum ini, link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi, sehingga Anda tidak salah paham memahami apa yang saya jelaskan.
Bagi Anda yang belum pernah melihatnya, izinkan waktu Anda untuk melihatnya. Nah, gimana kalau gajah B4 adalah langkah blunder? Nah, kalau gajah D6 juga langkah blunder, kalau gajah F8 juga langkah blunder. Kalau gajah E7 langkah yang kurang akurat. Kalau Anda jawab pion D5 langkah terbaik. Nah, gimana kalau Anda jawab benteng E1 langkah yang kurang akurat? Kalau di langkah ke-8 hitam jawab, pion D5 mengancam gajah adalah langkah terbaik. Nah, jadi kalau Anda jawab benteng E1 skat, menjadi langkah terbaik. Jadi, Anda harus pahami ini terlebih dahulu, lakukan. Lah langkah-langkah yang lazim, berdasarkan teori sistem, yang sudah ditentukan. Walaupun, sulit untuk Anda tempuh, dengan keinginan, dan kebiasaan pasti, mimpi Anda akan tercapai. Master Catur Indonesia siap, mendukung Anda. Sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat bagi yang memahami. Saya berharap, bagi Anda, yang mau mendalami teori catur, saya jamin 100% Anda tidak akan salah pilih, jika Anda subscribe channel Master Catur Indonesia.